Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai stratifikasi sosial dan kekuasaan. Pasti teman-teman udah tahu nih apa itu stratifikasi sosial. Jadi, telah kita ketahui bahwa stratifikasi sosial itu merupakan tingkatan yang ada dalam masyarakat. Masyarakat terdiri dari berbagai sistem dan memiliki perbedaan, atau dapat dikatakan suatu masyarakat itu bersifat heterogen sehingga pastinya memiliki suatu tingkatan. Kemudian, tidak ada masyarakat yang hidup tanpa adanya kekuasaan politik dan tidak ada kekuasaan politik tanpa adanya hierarki. Kemudian, pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai tata aturan atau subordinasi. Hierarki akan menjadi rumit jika memasuki hubungan kekerabatan atau keturunan yang akan membentuk hubungan kewenangan terkait dengan sistem gelar, sikap, dan kewajiban. Unit sosial yang dibentuk sanak saudara bekerja dalam hierarki dan menata kelompok dan melibatkan status yang tak sebanding. Nah, kemudian prinsip dominan ini mendasari aturan adalah senioritas atau kedekatan genealogisnya. Keturunan yang dekat dengan leluhur yang sama atau sang pendiri akan menempuh posisi superior atau keutamaan politik. Nah, kemudian tipe masyarakat yang memiliki perjenjangan atau tata aturan atau yang biasa kita sebut kasta, contohnya adalah di American Indian Utara, orang Indian di sebelah tenggara, serta orang Natchez di lembah Mississippi. Orang Natchez, para bangsawan dihierarkikan dalam 3 kategori, yaitu yang terhormat, yang dimuliakan, kemudian matahari, kepala suku tertinggi, atau disebut juga sang matahari agung. Afrika, sistem stratifikasi sosial kompleks yang disebut dengan kasta, tak setara, kecil, tertutup, sangat berdiferensiasi dan terspesifikasi atau terspesialisasi. Kemudian di Asia dan India, masyarakat berkasta ini disebut dengan tata aturan kelas. Kemudian dinamika kasta ini terkait dengan dinamisme politik. Contohnya orang Kachin di Burma, dipelajari oleh Leach, kemudian mengkombinasikan sistem kelas dan sistem garis keturunan yang membedakan 3 tata aturan. Yang pertama ada kepala suku atau tuan tanah yang disebut dengan Du, yang kedua ada orang bebas atau darat, yang ketiga ada budak atau mayam. Yang kedua, bentuk stratifikasi sosial dan kekuasaan. Pasti telah kita ketahui nih, stratifikasi sosial dan kekuasaan pasti berhubungan dengan status atau peranan atau jabatan. Nah, pada kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang yang saya katakan tadi. Yang pertama ada status. Apa sih status itu? Jadi status dapat diartikan sebagai posisi personal seseorang dalam hubungan dengan orang lain pada kelompok yang sama. Kemudian peranan dapat dikatakan sebagai tindakan sosial memberi aspek dinamiknya. Antara status dan peranan tadi dapat dikaitkan dengan sekumpulan hak dan kewajiban yang harus diabsahkan melalui kebiasaan atau upacara. Kemudian ada jabatan. Jabatan itu dapat diartikan sebagai fungsi yang ditempati seseorang yang terkait dengan status pewarisan. Istilah jabatan ini merujuk perjenjangan atau rank dan tata aturan atau order atau stage. Kemudian reverse. Istilah kasta ini hanya bagi fenomena India yang kemudian terdiri dari 4 kriteria, yaitu endogami, fungsi keturunan, hierarkisasi secara keras, kemudian ada aturan yang tak boleh disentuh. Nah, kemudian hubungan antara stratifikasi sosial dan sistem politik ini contohnya adalah orang Hausa dari negeri utara, yang kemudian membedakan secara tajam antara kaum aristokrat dan orang biasa.
Kemudian kelompok sosial personal tadi menciptakan hierarki tata aturan. Yang pertama aristokrat, yang kedua orang terhormat, yang ketiga orang bebas, yang keempat para nelayan dan budak pusnet. Kemudian selanjutnya ada feodalitas dan hubungan ketergantungan. Tokoh Macquarie yang mengatakan bahwa feodalitas bukan sebuah cara produksi, tapi sebuah rezim politik atau cara untuk mendefinisikan peranan mereka yang memerintah dan diperintah, yang fakta spesifiknya itu ikatan antar personal. Yang kemudian ada pranata sosial, pranata feodal, yang disusun antara dua orang yang tak setara dalam suatu hubungan politik atas landasan perlindungan di satu pihak serta pelayanan pada pihak lain. Hubungan tersebut kemudian mengalirkan sang dipertuan dengan atau pada tingkat lebih tinggi pada stratifikasi dan patron dengan klien pada tingkat lebih tinggi sampai rendah. Bagi Lucky Mayer, hubungan tersebut merupakan hubungan ketergantungan secara personal. Satu cara yaitu berkompetisi politik. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.